setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan menyatakan Injil-Nya. Tempat kami melayani dan menyatakan Injil-Nya. We love GKE. Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Palangka Gereja Sion, mengucapkan selamat beribadah secara mandiri persi keluarga. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bergabung bersama kami melalui sarana multimedia saluran YouTube Majelis Jemaat GKE Palangka Gereja Sion, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas napas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang diberikan Tuhan untuk kita, sehingga kita masih dapat mengikuti ibadah minggu ini dengan sukacita, walaupun kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus membentuk persekutuan ibadah, persi keluarga maupun sendiri-sendiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah ini dimulai, izinkan saya menyampaikan penegasan warta lisan sebagai berikut. Hari ini, Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020, adalah bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta ini mengusung tema, Aku adalah Alfa dan Omega, diambil dari kitab Wahyu pasal 22, ayat 12 hingga ayat yang ke-13, dan subtema melayani dengan integritas. Pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rusna Awara, Sarjana Teologia,
didampingi oleh Penatua Rosnani, Bapak Irap Ingga, Diaken Andri Priadi, dan Bapak Wawan Pibungai. Diiringi oleh pemain organ Saudari Desi, pemandu lagu Penatua Septina Wijayanti, serta petugas multimedia dari Pemuda Gereja Sion. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Palangka menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan untuk warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dari tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni 2020. Tuhan Yesus memberikan umur panjang, kebahagiaan dan sukacita untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun minggu ini. Kolekte kebaktian minggu secara mandiri Persi Keluarga di rumah masing-masing dapat diserahkan langsung ke kantor Majelis Jemaat GKE Palangka pada setiap hari kerja. Ibadah mandiri Persi Keluarga masih terus dilaksanakan sampai ada pemberitahuan atau edaran dari Sinode GKE yang mengizinkan dilaksanakannya ibadah minggu di gereja. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar tetap mentaati himbauan pemerintah dan protokol kesehatan untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mari kita disiplin menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan dengan bersih. Kita doakan agar pandemi COVID-19 ini segera akan berakhir. Demikian penegasan Warta Jemaat Lisan yang kami sampaikan untuk diketahui bersama. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki ruang Maha Kudus dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita akan memulai ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 234, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, di hari Pentakosta. Roh Kudus turunlah.
Nas pembimbing bagi kita pada hari ini, yaitu dari kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kembali jemaat sekalian, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 240, bagian A, dari bait pertama hingga bait yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui pikiran dan perbuatan. Kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu mewarisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat sekalian, kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga
Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab untuk kita pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah-kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan, seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah, di mana pada saat ini kami kembali berhimpun dan kami kembali dimampukan untuk mendengar firman-Mu. Hanya oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami pun dituntun untuk dapat melakukan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengar pada saat ini. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, biarlah oleh firman-Mu yang kudus ini kami semakin diteguhkan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan firman Tuhan bagi kita yaitu dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Yang akan saya bacakan demikian bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Salam, damai sejahtera bagi kamu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena hari ini adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Dan kita merayakan hari Pentakosta. Walaupun perayaan Pentakosta ini dalam kondisi yang sedikit berbeda. Mengingat kita sekarang sedang menghadapi situasi yang sulit karena pandemi virus corona. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi. Meskipun demikian, kita bertekad untuk tidak pasrah dan tidak menyerah, tetapi terus berupaya mengatasi dengan berbagai cara, serta tetap optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang sedang terjadi sekarang ini. Pentakosta dalam Perjanjian Lama merupakan perayaan pengucapan syukur bangsa Ibrani atas musim panen. Dan Pentakosta biasanya diadakan pada hari ke-50 sesudah Paskah. Jadi kurang lebih 7 minggu sesudah Paskah, maka dirayakanlah hari raya Pentakosta. Pada saat Pentakosta, bangsa Ibrani mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka memasuki musim panen atau musim tuaian. Untuk menyambut musim panen atau musim tuaian itu, seluruh umat Tuhan berkumpul dan merayakannya dengan sukacita. Dan sebagai ungkapan rasa syukur mereka, bangsa Ibrani atau umat Tuhan ketika itu, mereka membuat roti dari tepung baru dan kemudian itu mereka persembahkan sebagai bentuk ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan arti mereka persembahkan itu di mezbah. Selain itu juga sebagai ungkapan rasa syukur mereka, umat Tuhan ini juga mengadakan semacam perjamuan umum, di mana pada perjamuan umum itu mereka mengajak semua umat, semua warga, bahkan juga orang asing diundang bersama-sama untuk menikmati perjamuan itu. Karena mereka memahami bahwa apa yang mereka terima dalam kelimpahan itu merupakan satu berkat dari Tuhan. Karena hasil tuaian yang begitu banyak. Dan mereka juga menyadari melalui peristiwa Pentakosta itu, mereka sedang dilatih untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga tidak pernah lupa untuk berbagi dengan sesama. Perayaan tahunan semacam ini memiliki tujuan bagi umat untuk terus membiasakan diri dan selalu mengucap syukur dan mempersembahkan syukur kepada Tuhan, serta berbagi dengan sesama. Tindakan ini tentu merupakan cara baik
yang patut dilakukan oleh seluruh umat dalam kehidupan ini untuk mengisi hidup kita dengan perbuatan yang mulia. Dan ketika kita melakukan perbuatan demikian, ketika kita membiasakan diri kita mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita mau berbagi dengan sesama, maka melalui itu sebenarnya kita mau menyatakan diri kita bahwa kitalah yang diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini untuk melakukan perbuatan yang mulia. Dengan berbuat sesuatu yang mulia dari hal yang kecil dan sederhana, maka sesungguhnya kita juga turut berbuat untuk mendatangkan damai sejahtera itu. Jadi kita tidak perlu menunggu hal-hal yang besar yang kita lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Melalui hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik dan mulia yang bisa kita wujudkan, kita nyatakan dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya kita telah mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikenan oleh Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus pada Injil Yohanes 20 ayat 21, yang mengatakan kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yesus menyapa murid-muridnya dengan kata-kata yang sederhana. Tetapi lewat kata-kata yang sederhana itu, murid-murid Yesus kemudian merasa termotivasi kembali. Mereka betul-betul merasa ada satu semangat kembali. Mereka kembali bekerja dan melayani. Yesus meneguhkan hati dan iman murid-muridnya dengan ucapan dan kata-kata yang sederhana ketika ia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan juga ia meneguhkan hati murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus, dan dia mengatakan terimalah Roh Kudus. Dengan cara demikian, sesungguhnya Yesus mau mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang ia berikan itu dengan kata-katanya yang penuh dengan kuasa, ia mau mendorong murid-muridnya ini untuk menghadapi kehidupan ini sebagai orang-orang percaya yang tidak mudah pasrah dan tidak menyerah dan keadaan walaupun sangat sulit dan sangat berat untuk dihadapi. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu, telah memberikan harapan baru bagi murid-muridnya untuk bangkit dari kecemasan dan ketakutan. Dan juga membuat murid-murid ini menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan telah mengutus mereka dan mereka sangat diperlukan untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan mulia bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid-murid yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, makna dari kata damai sejahtera bagimu dan terimalah Roh Kudus adalah satu cara Yesus mengutus murid-muridnya yang mengatakan dan menyatakan bahwa sesungguhnya mereka hadir dalam dunia ini sebagai duta perdamaian, sebagai duta kebenaran
dan duta kemanusiaan di dalam dunia ini. Untuk menjalankan tugas sebagai duta perdamaian, duta kebenaran dan duta kemanusiaan itu, mereka harus dipimpin dan disertai oleh kuasa Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Demikian pula untuk kita sekarang ini, melewati hari Pentakosta yang juga dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi sekalian umat-Nya, supaya kita juga siap sedia diutus menjadi duta perdamaian, duta kebenaran dan duta kemanusiaan bagi bangsa dan negara, dan juga diutus menjadi duta perdamaian, kebenaran dan kemanusiaan di dalam keluarga atau dimanapun kita berada. Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan bertujuan untuk meneguhkan iman setiap orang percaya, agar di tengah-tengah situasi yang sulit dan berat ini, orang-orang percaya tidak cepat pasrah dan juga tidak mudah menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita berharap dalam kondisi seperti ini, kita boleh mengalami kembali situasi yang damai, yang tentram dan sejahtera. Namun dalam hal ini kita boleh melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang damai sejahtera itu sebagai hasil karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang diutus ke dalam dunia. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Menciptakan damai sejahtera tidak harus menanti sampai kita mapan, sampai kita sukses, sampai kita memiliki segala-galanya, tidak. Kalau kita menilik kepada firman Allah dalam Kolose 3 ayat 15 tadi, damai sejahtera itu bisa diwujudkan ketika kita memberi hidup kita diperintah oleh Tuhan. Seperti dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan kita juga menyadari bahwa kita diutus dan dipanggil untuk tujuan yang mulia itu. Dan kita selalu belajar untuk bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Mewujudkan damai sejahtera itu dimulai dari diri sendiri, di mana kita memiliki satu tekad bahwa kita ingin melakukan yang terbaik dan menjauhkan hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang berbau sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 11 mengatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian
dan berusaha mendapatkannya. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang harus diupayakan dan dilakukan secara sungguh-sungguh oleh umat manusia. Karena itu, untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan manusia, Tuhan mengutus kita, mengutus umatnya, supaya turut serta dalam pekerjaan Allah, dalam mewujud nyatakan damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita, di mana murid-murid Yesus ketika mereka mendengarkan suara Tuhan Yesus menyapa mereka dan kata damai sejahtera bagi kamu, mereka pun merasakan sukacita. Demikian juga ketika Tuhan menyapa kita saat ini dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, bukankah melewati itu semua di dalam hati kita, kita pun merasakan damai sejahtera itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga sebagai duta kebenaran, kita diajak untuk tetap berpegang teguh pada firman Allah. Karena firman Allah merupakan sumber kebenaran yang paling sempurna yang diberikan Tuhan ke dalam kehidupan manusia. Sebagai duta kemanusiaan, kita berpegang teguh pada kasih Kristus yang menyelamatkan umat manusia dan menunjukkan rasa kemanusiaan lewat pelayanan yang didasari oleh kasih persaudaraan dan penuh persahabatan. Kita mengucap syukur pada hari ini, di mana kita merayakan hari Raya Pentakosta yang bertujuan untuk meneguhkan iman dan pengharapan kita kembali di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi begitu besar tantangan ke depan. Tetapi Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita melewati hari Pentakosta hari ini meyakinkan kita bahwa kita siap melaksanakan tugas di mana Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Mari kita melaksanakannya dan berilah diri kita untuk diutus Tuhan. Jadilah duta perdamaian, jadilah duta kebenaran, dan jadilah duta kemanusiaan. Selamat merayakan Pentakosta dan selamat merayakan kasih karunia Allah di dalam Roh Kudus yang dicurahkan atas kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, kasih setiamu tidak pernah berubah. Di hari Pentakosta ini kami hendak bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami sekalian. Jikalau Tuhan mengutus kami, sertailah kami dan Roh Kudus, agar kami mampu menjadi duta perdamaian, duta kebenaran, duta kemanusiaan di dunia ini. Curahkanlah roh kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri ini, karena mereka diutus untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani dan mensejahterakan bangsa ini. Curahkanlah roh hikmat bagi para hamba-hamba Tuhan, supaya suara kebenaran terus diberitakan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka yang sakit dan berbeban berat,
sehingga mereka beroleh kesembuhan dan beban mereka menjadi ringan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan lindungilah kami melewati masa sulit karena wabah virus corona ini, supaya kami dapat kembali beraktivitas, kami boleh kembali bekerja dan melayani. Karena kami percaya ya Tuhan, kuasa yang Engkau limpahkan, kuasa yang Engkau anugerahkan melalui kuasa Roh Kudus, memampukan kami tetap terus percaya. Karena Tuhan memimpin, menuntun kami di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami diselamatkan, dan persoalan yang kami hadapi akan mampu kami lewati oleh kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, di hari Pentakosta ini, biarlah Tuhan Roh Kudus yang Kau curahkan membawa kami senantiasa taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Nas pengantar untuk kita dalam persembahan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah kami menghadapi akan pergumulan hidup kami, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, Bapa di surga, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin sertai akan kehidupan kami ya Bapa. Bersama dengan ini Bapa, kami mau mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki untuk dipergunakan demi kebesaran nama Tuhan di muka bumi ini. Persembahan kami ini Tuhan, kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Persembahan syukur keluarga dapat dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah disediakan. Sementara persembahan dikumpulkan,
jemaat sekalian menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama dan seterusnya. Kudengar berkat-Mu Tuhan. Sidang jemaat sekalian, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pengutusan dan berkat. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.